UMKM atau perusahaan besar, mengelola pembayaran merupakan hal yang sensitif dan kompleks. Untuk menerima dan mengirim pembayaran, Anda tentu ingin solusi aman, cepat, dan fleksibel. Mengintegrasikan berbagai mitra pembayaran secara manual pasti memakan waktu. Solusinya, Zendit, payment gateway yang mampu memudahkan transaksi online untuk semua jenis usaha Anda. Segera integrasikan dengan Zendit dan dapatkan berbagai fitur canggih. Zendit terintegrasi dengan beragam bank besar di Indonesia supaya Anda dapat menerima dan mengirimkan uang ke berbagai pihak dengan mudah. Seluruh layanan berjalan otomatis sehingga Anda dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Zendit juga menyediakan berbagai produk lainnya yang dapat membantu bisnis Anda. Tidak dikenakan biaya pengaturan dan perawatan, hanya bayar sesuai penggunaan. Zendit aman, mudah, memiliki proses integrasi cepat, dan didukung oleh tim customer sukses kelas dunia. Bergabunglah bersama ratusan bisnis lainnya dan gunakan Zendit sekarang. Baik UMKM atau perusahaan besar, mengelola pembayaran merupakan hal yang sensitif dan kompleks. Untuk menerima dan mengirim pembayaran, Anda tentu ingin solusi aman, cepat, dan fleksibel. Mengintegrasikan berbagai mitra pembayaran secara manual pasti memakan waktu. Solusinya, Zendit, payment gateway yang mampu memudahkan transaksi online untuk semua jenis usaha Anda. Segera integrasikan dengan Zendit dan dapatkan berbagai fitur canggih. Zendit terintegrasi dengan beragam bank besar di Indonesia supaya Anda dapat menerima dan mengirimkan uang ke berbagai pihak dengan mudah. Seluruh layanan berjalan otomatis sehingga Anda dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Zendit juga menyediakan berbagai produk lainnya yang dapat membantu bisnis Anda. Tidak dikenakan biaya pengaturan dan perawatan, hanya bayar sesuai penggunaan. Zendit aman, mudah, memiliki proses integrasi cepat, dan didukung oleh tim customer sukses kelas dunia. Bergabunglah bersama ratusan bisnis lainnya dan gunakan Zendit sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Expert Lab bersama Zentit dengan topik Menggapai Kesetaraan Gender dalam Industri Fintech, Kepemimpinan Perempuan sebagai Kunci. Perkenalkan, saya Redi Kalingga, Senior Policy Associate AFTE, akan memandu acara pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa dan mengapresiasi kehadiran para pembicara dan moderator yang saya hormati. Ibu Sekar Putih Jarot selaku Pelaksana Tugas Kepala Grup Komunikasi Publik Otoritas Jasa Keuangan. Ibu Tessa Wijaya selaku Co-Founder dan COO Zendit. Ibu Agustina Samara selaku Chief of People and Corporate Strategy Dana Indonesia. Ibu Lili M. Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum 1 AFTE. Ibu Vita Sari Anggraini selaku Deputy Director of Policy Southeast Asia Women's World Banking. Izinkan pula saya menyampaikan salam hangat dan salam sehat untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir pada Expert Lab siang hari ini. Selamat bergabung juga saya ucapkan kepada seluruh penggiat fintech. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya untuk mengikuti acara hari ini, mengingat acara ini merupakan salah satu wadah edukasi bagi pelaku fintech serta masyarakat. Kami harapkan rekan-rekan dapat mengikuti webinar ini hingga akhir. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan general rules acara ini, yaitu pastikan koneksi Bapak Ibu dalam keadaan yang stabil, sehingga tidak ada hambatan selama acara berlangsung. Setelah melakukan registrasi dan login, Bapak dan Ibu sebagai peserta akan masuk ke dalam Zoom dengan mode webinar. Guna meningkatkan kualitas acara AFTEH mendatang, kami mengharapkan kerjasama Bapak dan Ibu peserta untuk dapat mengisi feedback form di akhir acara, yang akan kami tayangkan melalui Quick Response Code atau QR Code dan link di kolom chat. Pengisian feedback form ini juga akan menjadi bukti kehadiran Bapak dan Ibu, serta menjadi acuan kami dalam penulisan nama serta pengiriman e-certificate dari acara ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini secara singkat. Acara ini akan dibuka dengan penyampaian opening remarks oleh Ibu Lili Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum 1 AFTEH. Dilanjutkan oleh keynote remarks yang akan disampaikan oleh Ibu Sekar Putih Jarot selaku Pelaksana Tugas Kepala Grup Komunikasi Publik Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, kita akan masuk dalam sesi diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Ibu Vita Sari Anggraini dengan para panelis super yang tentunya sudah sangat familiar bagi kita semua, yaitu Ibu Tessa Wijaya dan Ibu Agustina Samara. Bapak Ibu yang berbahagia, serta rekan-rekan penggiat fintech, Expert Lab merupakan event reguler AFTE yang diselenggarakan sebagai wadah edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan serta wadah berbagi informasi terkait ragam layanan fintech, khususnya inovasi keuangan digital dan isu-isu yang relevan untuk keberlangsungan industri fintech. Dan Expert Lab hari ini diselenggarakan oleh AFTE bersama dengan Sendit. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan membuka webinar ini dengan sama-sama mendengarkan opening remarks yang akan disampaikan oleh Ibu Lili Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum 1 AFTEK. Kepada Ibu Lili, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Sekar Putih Jarot, selaku Pelaksana Tugas Kepala Grup Komunikasi Publik Otoritas Jasa Keuangan. Ibu Tessa Wijaya, Co-Founder dan COO Zendit. Ibu Agustina Samara, Chief of People and Corporate Strategy Dana Indonesia. Ibu Vita Sari Anggraini, Deputy Director of Policy Southeast Asia Women's World Banking, beserta seluruh peserta yang mewakili regulator, industri, pengamat, dan publik. Mewakili segenap Dewan Pengurus Harian AFTEK, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu Sekar Putih Jarot selaku keynote speaker,
para panelis, serta moderator yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara siang ini. Kami juga ingin menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu perwakilan perusahaan anggota AFTEK, perwakilan instansi pemerintah, serta pengamat dan publik yang hadir pada kegiatan hari ini. Sebagai perkenalan, Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK berdiri sejak tahun 2016, yang resmi ditunjuk oleh OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital atau IKD pada 19 Juli 2019 berdasarkan POJK nomor 13, POJK 02 tahun 2018. Hingga semester pertama tahun 2023, AFTEK sudah memiliki anggota sebanyak 340 perusahaan teknologi keuangan dengan lebih dari 20 bisnis model fintech. AFTEK senantiasa berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing industri serta literasi keuangan guna mendorong inklusi dan literasi keuangan. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, industri fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa, membawa peluang baru dan inovasi dalam layanan keuangan. Lahirnya perusahaan-perusahaan baru memanfaatkan teknologi canggih untuk menghadirkan solusi layanan keuangan yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat. Meskipun inovasi dan pertumbuhan terus berlangsung, ada satu hal yang belum berubah secara signifikan, di mana laki-laki masih mendominasi dalam kepemilikan serta posisi kepemimpinan di sektor fintech. Menurut PricewaterhouseCoopers, 26th Annual Global CEO Survey pada tahun 2023, hanya 16% dari perusahaan fintech yang memiliki CEO perempuan. Angka tersebut mengungkapkan adanya kesenjangan serta ketidakseimbangan gender yang jelas di industri fintech. Padahal, pada praktiknya, sudah ada banyak perempuan hebat di industri fintech yang telah memberikan kontribusi signifikan dan tentunya menginspirasi banyak orang. Diversifikasi dalam kepemimpinan membawa berbagai perspektif yang dapat memperkaya inovasi dan pengambilan keputusan dalam industri. Hal tersebut juga didukung oleh laporan Diversity Wins, How Inclusion Matters yang diterbitkan oleh McKinsey & Company pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan keragaman gender di posisi C-levels cenderung 25% lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang tidak memiliki keragaman gender. Perempuan sendiri memiliki keterampilan kepemimpinan unik yang berfokus pada hubungan, kerjasama, dan empati, yang memang sangat penting untuk industri yang berfokus pada layanan. Pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memegang peranan kunci dalam organisasi. Hal tersebut sejalan dengan hasil Annual Member Survey AFTEK 2002 dan 2023 yang menunjukkan sebanyak 53,3 responden melihat aspek kesetaraan gender sudah terus membaik. Hal ini juga ditunjukkan pada perbandingan dengan periode sebelumnya, yaitu responden yang memiliki 11 hingga 50% perempuan dalam jajaran direksi sudah meningkat dari 19% menjadi 26,6%. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, meskipun terlihat adanya progres yang positif, namun masih banyak ruang untuk perbaikan dalam hal kesetaraan gender dalam industri fintech di Indonesia. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan, AFTEK menyelenggarakan Expert Lab bersama dengan Zendit pada siang ini dengan tema Menggapai Kesetaraan Gender dalam Industri Fintech, Kepemimpinan Perempuan sebagai Kunci. Expert Lab kali ini antara lain akan membahas upaya-upaya untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan peran kepemimpinan perempuan dalam industri fintech Indonesia. Kami berharap pembahasan dalam sesi ini juga dapat menorong peningkatan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan ekosistem fintech di Indonesia. Dan tidak hanya itu, semoga kegiatan ini bisa menjadi titik balik bagi banyak pemangku kepentingan untuk memulai dan memperkuat inisiatif kesetaraan gender mereka, yang kemudian menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan lebih produktif. Akhir kata, mewakili AFTEK, saya mengucapkan terima kasih kepada Zendit dan kepada seluruh narasumber dan partisipan yang telah hadir. Semoga kita semua dapat memetik manfaat yang ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Lili atas opening remarks yang sudah disampaikan. Setelah mendengarkan opening remarks dari Ibu Lili, mari sama-sama kita mendengarkan keynote remarks yang akan disampaikan oleh Ibu Sekar Putih Jarot selaku Pelaksana Tugas Kepala Grup Komunikasi Publik Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Ibu Sekar, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lili M. Sambuaga, Wakil Ketua Umum 1 Aftek, para narasumber Ibu Tessa Wijaya, Co-founder dan COO Zendit, Ibu Agustina Samara, Chief of People and Corporate Strategy Dana, dan juga ada Ibu Vita Sari Anggreni, Deputy Director of Policy Southeast Asia Women's World Banking, dan tentunya para peserta webinar yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur, senang sekali atas kesempatan bagi kita semua untuk bersama mengikuti kegiatan webinar online Expert Lab dengan tema yang sangat menarik, yakni menggapai kesetaraan gender dalam industri fintech, kepemimpinan perempuan sebagai kunci. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kesetaraan gender hingga saat ini menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di dunia dan menjadi salah satu fokus utama di United Nations Sustainable Development Goals yang meyakini bahwa untuk mencapai kesetaraan gender diperlukan pemberdayaan terhadap perempuan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, perlu adanya upaya akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, accountable, dan inklusif. Mengutip dari mantan First Lady Amerika Michelle Obama, "No country can ever truly flourish if it stifles the potential of its women and deprives itself of the contribution of half of its citizens." Kutipan ini sangat relevan bagi Indonesia karena di Indonesia hampir setengah populasi negeri ini, sebanyak 49,77% populasinya adalah perempuan. Sehingga ini menunjukkan potensi perempuan untuk menjadi penggerak ekonomi negara juga luar biasa besar. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan OJK tahun 2022, menunjukkan bahwa literasi keuangan perempuan sudah mencapai 50,30% atau lebih tinggi dari literasi keuangan laki-laki, yakni 49,10%. Namun, untuk inklusi keuangan, memang perempuan masih slightly di bawah laki-laki, ya, yang kini mencapai 83,88%, dibandingkan laki-laki itu ada di angka 86,28%. Peningkatan indeks literasi keuangan perempuan tersebut juga dipengaruhi oleh prioritas OJK yang menjadikan perempuan sebagai sasaran prioritas dalam arah strategi literasi keuangan di tahun 2019 hingga 2022. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, dari data dan riset, masih banyak ruang untuk mendorong literasi dan inklusi perempuan. Mengapa penting sekali bagi perempuan, khususnya di Indonesia, memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan? Hal ini karena perempuan, berdasarkan data WHO tahun 2018, bahwa rata-rata harapan hidup perempuan di Indonesia ini jauh lebih tinggi di usia 63 tahun, dan sedangkan laki-laki di 60 tahun. Kemudian untuk kondisi ekonomi perempuan memang jauh lebih rentan karena tingkat perempuan untuk berhenti bekerja atau tertunda karirnya di usia yang produktif lebih tinggi, karena juga siklus kehidupan yang menikah, prioritasnya juga berubah, merawat anak terlebih dahulu, dan lain-lainnya. Kemudian juga perempuan memiliki peran signifikan dalam pengelolaan keuangan, baik untuk individu atau keluarga. Perempuan menjadi faktor penting dalam mempersiapkan generasi emas, dan perempuan merupakan orang tua yang menjadi guru pertama dalam kehidupan anaknya. Menjadi pengelola keuangan keluarga, bertindak sebagai menteri keuangan keluarga, dan tidak jarang ada juga perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya.
Oleh karena itu, peran perempuan begitu besarnya dan menjadikan tanggung jawabnya juga berat. Namun berdasarkan survei Nasional Keuangan Inklusif Perempuan tahun 2020, pemberdayaan perempuan ini masih perlu mendapatkan perhatian. Kemungkinan perempuan untuk bekerja hanya 30% dibandingkan laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan sebesar 55,4% lebih rendah secara signifikan dari TPAK laki-laki sebesar 83%. Kepemilikan usaha mikro didominasi oleh perempuan secara umum. UKM di Indonesia banyak yang bersifat informal. Sebanyak 61,8% perempuan bekerja di sektor informal dengan upah rata-rata 25% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keberadaan perempuan di sektor ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap kemiskinan karena kurangnya perlindungan sosial dan upah yang lebih rendah. Bapak Ibu, rekan-rekan yang kami banggakan, dalam mendukung kesetaraan gender di industri jasa keuangan, OJK terus mendorong literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan dari segi pengetahuan, knowledge, keyakinan, confidence, dan keterampilan. OJK juga telah menyusun Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2021-2025 yang mana telah ditetapkan 10 targeted segments dalam pengembangan literasi keuangan dan salah satunya adalah kepada perempuan. Beberapa program telah dicanangkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan perempuan, antara lain Learning Management System, edukasi keuangan yang dapat diakses melalui lmsku.ojk.go.id, mengeluarkan buku panduan literasi keuangan berdasarkan pendekatan life cycle, yakni buku saku mulai dari calon pengantin, buku saku literasi keuangan mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Selain itu juga OJK bekerja sama dengan kementerian atau lembaga serta stakeholders terkait dalam melakukan literasi keuangan kepada masyarakat, khususnya pada 10 targeted segment dalam pengembangan literasi dan inklusi keuangan. Dilakukan pula pendampingan edukasi berbasis komunikasi untuk debitur dan outreach program yang salah satunya dilakukan melalui kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren, KUMPI, dan kepala pekerja migran Indonesia. Akses keuangan yang semakin terbuka luas melalui pemerintah daerah di seluruh Indonesia juga terus dilakukan melalui tim percepatan akses keuangan daerah. Kini telah ada di seluruh provinsi di Indonesia dan 461 TPAKD di tingkat kabupaten atau kota. Dalam internal OJK, saat ini juga terus meningkatkan kesetaraan gender. Komposisi gender pria dan wanita, angka pria ini ada di 51% dan wanitanya ada di sekitar 49%, di mana wanita menduduki berbagai posisi pemimpin, mulai dari anggota Dewan Komisioner, pimpinan satuan kerja, dan juga sebagai kepala OJK di daerah, dan tentunya ini akan terus ditingkatkan. Kesetaraan kepemimpinan perempuan di sektor jasa keuangan juga perlu terus didorong dalam rangka mewujudkan ekosistem keuangan yang inklusif dengan kebijakan dan program yang tentunya mencerminkan perspektif dan kepentingan perempuan. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, OJK terus mendukung upaya peningkatan literasi dan inklusi perempuan. Edukasi adalah kunci pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan hak dalam sektor keuangan. Dengan didukung oleh digitalisasi keuangan, peningkatan akses keuangan kepada perempuan juga perlu terus digalakkan untuk mewujudkan perempuan Indonesia yang semakin cakap keuangan dalam rangka membina masyarakat yang lebih tangguh secara finansial dan semakin sejahtera. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi atas terselengganya webinar siang ini. Semoga sesi diskusi berjalan dengan produktif dan bermanfaat. Izinkan saya menutup dengan sebuah quote dari figur women leader di dunia digital, Sheryl Sandberg, yang semoga bisa menginspirasi kita semua. We need women at all levels, including the top, to change the dynamic, reshape the conversation, to make sure women's voices are heard and heeded, not overlooked and ignored. Majunya industri fintech yang inklusif, majunya perempuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti Shanti Om.
Terima kasih banyak Ibu Sekar atas keynote remarks yang telah disampaikan. Sebelum kita melanjutkan acara ke sesi diskusi panel, mari kita mengabadikan momen ini bersama-sama terlebih dahulu. Kepada Ibu Sekar, Ibu Lili, Ibu Moderator dan panelis, kami persilakan untuk bersiap-siap membuka kamera, melakukan foto bersama. Siap Ibu, saya hitung. 3, 2, 1. Iya, baik. Terima kasih banyak, Bapak Ibu sekalian. Dikarenakan ada kegiatan lain, Bu Lili Sambuaga dan Ibu Sekar Putih Jarot akan pamit lebih dahulu. Terima kasih kepada Ibu Lili dan Ibu Sekar. Dipersilakan untuk meninggalkan layar Zoom. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi panel webinar yang akan dimoderatori oleh Ibu Vitasari Anggreni selaku Deputy Director of Policy Southeast Asia Women's World Banking. Adapun dalam sesi diskusi panel ini telah bergabung bersama kita Ibu Tessa Wijaya selaku Co-founder and CEO Sendit, Ibu Agustina Samara selaku Chief of People and Corporate Strategy Dana Indonesia sebagai panelis yang akan membagi ilmu dan informasi terkait kesetaraan gender dalam industri fintech, kepemimpinan perempuan sebagai kunci. Kepada Ibu Vitasari, kami persilakan untuk membuka dan memandu sesi diskusi panel siang ini. Terima kasih, Reddy. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sendit dan Aftek yang telah mengorganisir sesi talk show dan juga sesi online pembelajaran online ini dengan topik yang sangat dekat di hati untuk Women's World Banking dan untuk saya sendiri. Nah, sebelumnya tadi telah disampaikan oleh dua dari OJK, dari Ibu Sekar Putih Jarot dan juga Ibu Lili Sambuaga tentang pentingnya kepemimpinan perempuan dalam menciptakan industri fintech yang inklusif. Nah, mungkin sedikit pengantar dari saya. Kalau kita zoom in sedikit dari riset yang telah dilakukan oleh Women's World Banking di industri fintech dan perbankan sendiri, sebenarnya di sisi awal biasanya ditemukan tidak ada perbedaan jumlah komposisi dari pegawai perempuan dan laki-laki ya, tetapi seiring meningkatnya senioritas maka jumlah perempuan semakin sedikit. Nah, ini juga dari survei Aftek kemarin ada temuan yang banyak sekali praktek baik yang sudah dilakukan di industri fintech yang menyebabkan fintech menjadi salah satu industri terdepan dalam memajukan kepemimpinan perempuan. Salah satunya lebih dari 90% menyatakan sudah ada praktek anti diskriminasi dan juga equal opportunity ketika meng-hire pegawainya, dan juga beberapa praktek lain yang memang mendukung kepemimpinan perempuan di dalam fintech itu sendiri. Tetapi sayangnya untuk dari sisi promosi masih kurang dari 30% promosi masih diberikan ke perempuan dan sisanya ke laki-laki. Nah, mungkin di sini saya senang sekali ada dua panelis kita yang bisa menjadi role model dan juga berbagi tentang praktek-praktek baik di dalam organisasinya, di dalam perusahaannya, dan juga di industri fintech secara keseluruhan. Bersama saya sore hari ini, saya panggil Ibu Tessa Wijaya selaku co-founder dan CEO dari Sendit. Selamat sore, Ibu Tessa. Selamat sore. Terima kasih udah mengundang saya hari ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah hadir di kesempatan kali ini. Kemudian kita hadir juga bersama kita Ibu Agustina Samara. Bu Tina, senang bertemu Ibu kembali dan salah satu champion juga ya Bu ya dalam membicarakan tentang pemberdayaan perempuan. Bu Agustina Samara adalah Chief of People and Corporate Strategy dari Dana Indonesia. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Pita, ketemu lagi. Sore Ya. juga buat Mbak Tessa dan sobat-sobat Aftek yang lainnya. Baik, terima kasih. Nah, untuk kali ini mungkin karena kita bertiga aja ya Bu ya, kita akan lebih banyak sesi diskusi dan ngobrol-ngobrol santai ya. Anggap saja ini kopi sore hari gitu ya, sambil break Tinggal coffee kopinya break sendirian ya di kopinya. Ya, coffee break sambil belajar.
Oke, mungkin kalau saya boleh ke Bu Tessa dulu ya. Salah satu dari temuan riset kami itu juga menyatakan bahwa sebenarnya role model itu penting untuk memajukan kepemimpinan perempuan gitu ya. Dan tadi juga data-data yang disebutkan oleh Bu Lili dan juga Bu Sekar sudah memberikan konteks yang lebih luas. Nah, pertanyaan saya kalau ke Mbak Tessa nih, sebagai seorang pendiri dan COO perempuan nih di industri fintech, kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi apa sih, Bu Tessa? Silakan. Maksudnya tantangan di pekerjaan gitu ya. Ya, Menurut sebagai saya perempuan, ini sebagai women eh, leader. ya, as a woman leader. Sebelum kita ngobrol soal itu, kembali mungkin rewind dulu ke masa-masa pada saat saya masih bekerja di satu perusahaan ya. Itu memang benar banget kata-kata di mana tanpa adanya role model, banyak sekali perempuan yang tidak merasa bahwa mereka bisa dapat meraih leadership position. Eh, saya tuh dulu di bidang investasi kerjanya, jadi sebagai analis ataupun associate di private equity fund. Saya sudah 7 tahun di bidang tersebut. Dan pada akhirnya saya merasa bahwa saya itu tidak memungkinkan bahwa saya akan menjadi partner suatu hari. Makanya saya berhenti dari bidang private equity. Salah satunya memang karena saya tidak pernah melihat bahwa ada partner di firm-firm yang mempekerjakan saya yang perempuan. Jadi saya merasa semua deal yang dibuat oleh pada partner ataupun yang di close oleh partner itu deal itu dilakukan pada saat kita dinner bareng dan sebagainya, bukan di boardroom ya. Jadi saya merasa mana mungkin saya bisa seperti itu karena saya mungkin kan aneh ya kalau cewek nanya ayo kita dinner bareng begitu kita ngobrol-ngobrol dinner and drinks atau bagaimana. Jadi saya tidak pernah merasa pada saat saya bekerja di bidang investment bahwa saya bisa menjadi partner. Nah kalau di Sandy sendiri tantangannya apa? Banyak sekali sering kali saya mungkin dianggap remeh ya. Apalagi dulu pas lagi masih kecil, tidak banyak orang tahu tentang Sandit. Contoh interview terus disangkain saya sekretarisnya gitu. Jadi kalau menjadi cewek itu terkadang memang apa yang dirasakan itu adalah yang saya namakan sebagai microaggression. Jadi bukannya orang bilang, wah kamu tidak mampu secara teriak keras-keras, tetapi berbagai macam microaggression seperti ini, di mana pada saat saya meeting, contohnya beberapa kali pernah nih saya meeting dengan third party, lalu saya bilang ABC nggak didengerin, akhirnya saya mesti bilang ke Moses, CEO-nya saya yang ya dia lelaki, saya bilang Moses meeting berikutnya kamu datang dong terus kamu bilangin bahwa ini ABC. Nah begitu Moses yang bicara ABC langsung dibilang oke gitu. Jadi memang sebagai perempuan terkadang kita ada rasa diremehkan sedikit. Bahkan saya pernah ada satu meeting waktu itu saya menjelaskan bahwa saya adalah CEO dari Sandit. Terus orangnya tuh belak-belak bilang, oh kamu CEO-nya cuma nanganin ABC. Berarti bukan kayak Sheryl Sandberg ya. Saya sampai kaget, ternganga. Karena misalkan, Wow. saya yakin kalau meetingnya dengan Moses, nggak mungkin mereka bilang, oh kamu tuh bukan Mark Zuckerberg ya. Nggak mungkin seperti itu. Jadi itu pengalaman saya yang mungkin sedikit negatif di tempat kerja. Wow. Itu apa ya, mungkin itu berat untuk didengar apalagi dialami ya, dan sepertinya mungkin beberapa itulah perlunya role model juga ya, Mbak Tessa ya, bahwa ternyata pengalaman seperti ini juga dialami oleh pemimpin perempuan, tapi bagaimana kemudian menavigasinya dan memahami bahwa ini sesuatu yang unconscious bias gitu ya, secara tidak langsung atau microaggression tadi gitu. Nah, mungkin saya pengen ke Bu Tina nih kaitannya tentang tadi kan disebutkan ya ada beberapa unconscious bias gitu ya ketika melihat antara perempuan dan laki-laki dalam staffing sendiri ataupun dalam mekanisme promosi atau kepegawaian. Nah, sebagai kalau di Dana sendiri, bagaimana Dana memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender ini terintegrasi dalam operasi dan kebijakan perusahaan? Ya, thank you Mbak Vita untuk pertanyaannya. Untuk bisa membuat the policy ya atau kebijakan itu, that's why itu panggilan saya juga, makanya saya pegang HR gitu. Karena saya lagi pikir waktu awalnya saya bukan berkarir di HR ya, tetapi kemudian ketika kita lihat bahwa
HR itu is a calling. Ketika dia membuat kebijakan-kebijakan itu sangat mempengaruhi sekali perilaku-perilaku ataupun mengarah kepada value-value dari organisasi tersebut. Salah satunya ya yang seperti ditanyakan gitu ya, apakah kemudian kita membuat kebijakan yang terkait dengan kesetaraan gender. Nah, di Dana sendiri untuk di dalam konteks teknologi memang saat ini kita betul-betul mengkampanyekan urusan kesetaraan gender tersebut. Di kami saat ini komposisinya adalah yang di eksekutif levelnya 30% dan 60%-nya dari populasi kami engineers. Memang pada kesulitannya adalah ketika untuk mencari engineers wanita ya. Nah, dalam konteks ini adalah dalam membuat kebijakan ataupun operasional, kita tidak membeda-bedakan waktu kita mau meng-hire satu posisi gitu. Apakah ini harus laki atau wanita dan sebagainya. Yang penting mereka melalui proses-proses kualifikasi dan rekrutmen yang sudah ditetapkan. Dan ketika kita juga membuat suatu program-program di people ya, di HR seperti untuk engagement dan sebagainya, kita juga memfokuskan kepada mengalokasikan budget untuk kesetaraan wanita itu. Contoh ya, kita bagi menjadi dua, yaitu internal bagaimana kita menghargai karyawan Dana untuk khususnya wanita ya, Mbak Vita ya, bahwa mereka pasti kan di usia-usia produktif yang menjadi ibu muda, punya baby dan sebagainya. Jadi kita menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memudahkan ibu-ibu muda ini bekerja tapi juga nyaman dan produktif, seperti ada tempat untuk nursery room, ASI. Lalu kita punya powder room. Powder room itu adalah kalau orang udah sholat atau kemudian mereka mau make up dan sebagainya, dan khususnya untuk yang berjilbab dan sebagainya, itu kan mereka nyaman untuk benar-benar spesial di satu space private tersendiri. Nah, itu kita sediakan powder room. Jadi buat anak-anak juga kalau mau dugem dan sebagainya, mereka bisa make up di sana khusus untuk wanita. Dan untuk operasional-operasional yang lainnya adalah kita juga menyediakan engagement program seperti Hari Kartini. Tetap kita menonjolkan bagaimana kelembutan Kartini itu tetapi tangguh di dalam mengusung emansipasi wanita. Lalu kita juga melihat bahwa tadi dari Bu Sekar ya, dari OJK menyebutkan bahwa wanita itu menjadi guru pertama untuk anak-anaknya dan juga menjadi orang yang memegang finansial yang terpenting. Nah, untuk hal tersebut kita juga melakukan satu komunitas untuk bisa membantu mereka untuk memahami finansial, bahwa bagaimana untuk memegang uang dan sebagainya. Itu untuk yang internal. Dan untuk kebijakan yang kita lakukan juga untuk program-program eksternal adalah kita juga mengusung bahwa kita tahu UMKM itu sangat kuat sekali di dalam memajukan perekonomian, dan 64,5%-nya adalah didominasi oleh wanita ya, Mbak Vita ya. Nah, di situ juga kita melihat bahwa bagaimana untuk mendorong financial literacy dan financial inclusion agar supaya para ibu-ibu muda, para wanita itu cerdas dan tanggap untuk bisa hidup dan survive di dunia digital saat ini. Nah, terutama kami di Dana, karena kita bermain di digital, pembayaran digital, kami sangat memiliki passion sekali untuk membantu ibu-ibu itu juga paham begitu ya, bahwa di dalam dunia digital ini bukan merupakan satu opsi lagi, tetapi sudah keharusan, sehingga mereka harus cerdas dan tanggap. Jangan ikut-ikutan aja gitu ya, mau pinjam online, semuanya pinjam online tapi nggak ngerti itu apa gitu ya, investasi online dan semuanya itu apa. Jadi hanya sekolahnya dari WA grupnya aja, tetapi mereka harus paham dan cerdas dengan mengikuti seminar-seminar financial literacy sebelum mereka mencoba produk-produk tersebut. Begitu Mbak Vita. Terima kasih Bu Tina. Saya jadi ada pertanyaan lanjutannya kembali ke Mbak Tessa ini ya. Tadi kan sudah diceritakan tantangannya ya. Mungkin sekaligus menceritakan kembali bagaimana mengatasi hambatan tersebut, dan juga kan tadi Bu Tina sudah bercerita tentang program-program dan affirmative actions gitu ya. Tapi kalau dari sisi Mbak Tessa sendiri, mungkin nanti setelah bercerita tentang cara mengatasinya juga sebenarnya apa saja mungkin berbagi pengalaman ya, bagaimana pemimpin perempuan berkontribusi sebenarnya dalam inovasi-inovasi di Sendit sendiri.
Iya, pertanyaan yang bagus. Untuk cara menangani kendala-kendala yang sempat saya alami, sebenarnya menurut saya percaya kalau kita bisa bekerja keras, kita bisa persiapan kita itu baik dan kita bisa menunjukkan secara prestasi bahwa kita bisa mencapai apapun ini yang kita tuju di area pekerjaan. Saya percaya bahwa itu akan membuktikan bahwa kita pun bisa sebagai wanita. Jadi itulah nomor satu untuk saya. Kedua juga sebenarnya mungkin kita harus sabar juga ya, nggak perlu marah terus misalkan orang bilang begitu. Tapi mungkin juga kita bisa meminta bantuan teman-teman ataupun kolega-kolega kita yang lainnya. Contohnya kalau saya kan bisa minta bantuan Moses. Moses tolong dong datang ke meeting gitu. Kalau CEO-nya kami ya, tolong dibantu juga. Jadi kita masih banyak championnya juga ya di kantor ataupun di lapangan kerja kita. Dari Senit sendiri, mungkin apa yang bisa di-highlight? Karena adanya banyak leadership yang perempuan, menurut saya sama seperti di Dana juga, kami dapat menyediakan berbagai macam sarana untuk membuat para perempuan lebih nyaman untuk bekerja di Sendit. Contoh, pada saat pandemi, kita belajar bahwa sebagai perempuan itu pekerjaan kita pada masa pandemi jadi banyak nih, nggak cuma satu aja atau dua saja, bukannya jadi bekerja di Senit saja, ataupun bukan hanya menjadi part-time ibu rumah tangga ya, tetapi juga kita part-time menjadi guru karena semua orang anak-anak pun harus work from home. Nah, karena banyak juga perempuan yang menjadi leadership di Sendit, kami sadar bahwa dengan kita membantu melalui penyediaan namanya Zan Rantang ya, berarti kita memasak, kita membantu karyawan kami dengan mengirimkan makanan ke rumah. Kami sadar bahwa dengan hal itu kami amat sangat membantu para wanita yang bekerja di Sendit. Nah, menurut saya itulah value add women leader juga, bahwa kita memberikan persepsi yang sedikit, perspektif yang sedikit berbeda ya. Kalau misalkan semua di leadershipnya hanya lelaki, mungkin nggak akan ada yang sadar bahwa loh kalau perempuan itu perlu dukungan yang berbeda. Sama dengan career growth dan juga cara kita mengencourage para pekerja di kantor. Kalau menurut saya banyak sekali wanita, itu saya merasakan juga pada saat dulu ya, bahwa banyak sekali perempuan kalau kalau di kantor itu merasa bahwa aduh kita tuh nggak pede atau tidak mau speaking up, atau mungkin kita merasa bahwa semua itu harus perfeksionis ya untuk bisa menjabarkan pekerjaan. Jadi kami juga harus saling membantu. Kalau dari saya sendiri, saya senang sekali mementor para perempuan, apalagi di Sendit, dan saya selalu memberikan nasihat, hey, kalau kalian tidak speak up, tidak akan ada yang pernah mendengar dan tidak akan ada yang tahu bahwa prestasi kalian itu seperti apa. Itu pertama. Kedua, saya juga selalu bilang, kamu juga harus tahu self-worth-nya kamu. Kalau secara prestasi itu kamu sudah ada, kamu harus berani juga speaking up for yourself. Dari segi contoh, dari segi mungkin promotion dan sebaiknya dan yang lain-lain, harus berani speaking up karena nggak ada lagi yang akan bicara untuk kalian gitu. Saya ingat sekali pada waktu saya masih bekerja juga bahwa saya nggak pernah speak up meminta promotion. Terus ternyata banyak sekali kolega saya yang lelaki mendapatkan promotion karena mereka minta. Nah, kalau misalkan perempuan kebanyakan tidak mau meminta. Jadi mungkin sebagai perempuan di workforce, satu, kita harus berani mendorong dan membuka mata perusahaan atas mungkin kendala-kendala yang dialami perempuan. Kedua, kita juga harus berani menjadi mentor untuk perempuan-perempuan lainnya. Terima kasih Mbak Tessa. Banyak sekali poin-poin yang saya catat yang sebenarnya sangat align ya dengan hasil riset maupun survei juga. Salah satunya itu tadi ya, meng-highlight tentang pentingnya punya mentoring, mentor khusus. Jadi memang perempuan tadi juga disebutkan ya, tantangannya deal-deal bisnis itu tidak dibuat di boardroom kadang-kadang, tetapi di aktivitas-aktivitas informal lainnya. Nah, itu juga perbedaannya. Perempuan menganggap ada mekanisme formal seperti mentoring itu penting untuk bisa memajukan perempuan. Dan juga tadi meng-highlight yang sangat penting adalah punya ally ya,
seperti misalnya Pak Moses gitu ya, dan ally dalam pemberdayaan perempuan tidak harus perempuan, tapi laki-laki juga bisa menjadi ally-nya. Jadi itu dua hal yang menurut saya penting sekali karena cukup krusial ya, karena struktural juga permasalahan. Nah, mungkin saya pengen nanya kalau Dan sorry Mbak, sebelum kita ya, beralih, saya mau clarify silakan. satu hal. Mentor dan champion itu sedikit berbeda. Kalau misalkan Ya, kita bicara mentor itu adalah seseorang yang mungkin siapa aja bisa jadi mentor kalian. Kalian harus menemukan champion. Champion itu mereka punya skin in the game. Contohnya manajer kalian di kantor dan sebagainya ya. Kenapa berbeda? Karena kalau misalkan manajer kita menjadi championnya kita, mereka juga kalau misalkan mereka menganjurkan kepada manajemen, contohnya Tessa mendapatkan promotion, itu kan ada efek, ada impact ke mereka juga. Misalkan saya tidak perform gitu. Jadi ya. it's very important difference finding your champion versus your mentors. Terima kasih Mbak Tessa. Penting sekali membedakan keduanya dan juga memiliki keduanya ya mungkin ya. Sangat penting. Oke. Nah mungkin kalau saya beralih lagi ke Bu Tina, apakah tantangan tersebut juga dirasakan Bu di Dana atau mungkin ada tantangan lain yang ingin ya, ditambahkan yang kemudian juga bagaimana kemudian Dana mengatasi hal-hal tersebut gitu di Dana sendiri atau Bu Tina sendiri juga sebagai Chief of People and Strategy. Silakan Ibu. Oke, ya, thank you. Aku mau nambahin dulu dari yang tadi Mbak Tessa komen tentang mentor dan champion ya. Kayaknya kalau mungkin bahasa anak-anak muda kekiniannya idol kali ya championnya gitu. Karena saya juga believe bahwa bagaimana kita menciptakan environment dan ekosistem di sekitar kita itu mendukung sekali untuk kepercayaan diri kita sendiri juga begitu kan, untuk bisa melihat bahwa oh ada kok wanita itu bisa loh dia berbicara di depan umum gitu kan. Oh bisa kok mereka dipromote dan sebagainya aja. Itu kita lakukan idol-idol seperti itu juga. Ya kita di sini ada program seperti Duta Dana dan sebagainya. Artinya kita mempunyai 7 values di mana kita memiliki tema-tematik tertentu kan. Kemudian mereka punya champion-champion yang kita tonjolkan. Dan di sini tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi mau pria atau wanita mereka yang mengusung favorit daripada Duta Dana itu sendiri. Misalkan value humble, value resilience dan sebagainya. Yang saya mau highlight di sini adalah kalau mau bicara kesetaraan gender adalah lebih justru kepada kitanya sendiri sebagai wanita atau perempuan Indonesia gitu ya. Bagaimana kita menunjukkan kecerdasan kita karena sebagai wanita tidak bisa tidak keunikan yang tidak dipunyai oleh para gender yang lain adalah kita sebagai ibu begitu. Nah, bagaimana kita mendukung dalam hal tersebut khususnya karena di Dana ini usia muda semua ya, ibu-ibu muda yang mereka menikah tapi juga mereka harus tetap bekerja secara ekonomi. Tantangannya adalah mereka membagi waktu. Karena kami memiliki kebijakan untuk flexible working arrangement, itu sangat membantu sekali agar para ibu-ibu ini juga bisa mengatur waktu, mereka masih bisa masak buat anak-anaknya, antar jemput anak-anaknya dan sebagainya. Namun yang saya ingin highlight adalah waktu cuma 24 jam gitu kan. Nah, ibu-ibu ini bagaimana kemudian mereka membagi waktu untuk bekerja di dalam dengan WFA itu di rumah, tetapi juga bagaimana juga membagi waktu untuk mendidik anaknya. Seperti yang kita tahu bahwa bagaimana mengusung demografi Indonesia Emas gitu ya, bonus demografi di 2045, saya secara pribadi juga melihat bahwa peranan wanita sangat kuat sekali ketika kalau mereka mendidik anak mereka dengan baik, kita akan menciptakan generasi cerdas. Tetapi kalau kemudian mereka tidak tahu cara parenting yang baik nih Mbak, bahaya karena di era digital dengan mereka sudah cukup mumpuni dengan gajinya, khawatirnya nih anak-anak itu cuma dikasihnya digital tab, laptop dan semua maunya, akhirnya mereka bukan mendidik tetapi memberikan mereka satu parenting yang tidak baik untuk anak-anaknya, yaitu karena mereka sibuk bekerja tapi tidak mendidik. Untuk itu kita juga lagi planning gitu ya, membuat kelas-kelas untuk parenting buat ibu-ibu muda. Jadi tantangannya ke sana, dan saya rasa dengan kesetaraan gender termasuk juga di dalam media pressure atau sosial media, norma-norma yang ditanamkan untuk terkait standar kecantikan. Bagaimana kami
di Dana itu mencoba untuk mengingatkan kembali jadilah diri Anda sendiri gitu ya. Better you, better as a better person. Cantik itu relatif dan bagaimana kita juga menantang bahwa membuat teman-teman ini sadar bahwa standar kecantikan itu tidak harus putih, cantik, langsing gitu, tapi mereka mencintai diri dia sendiri gitu ya, dan dengan demikian dia punya confidence level dan bisa membalance gitu ya dari cerdas secara pikiran, cerdas secara mindset, cerdas secara memahami diri dia dan self acceptance-nya. Itu mau menambahkan terkait secara personality dan development-nya. Kalau dari segi karir, kami melihat memang untuk wanita sendiri, untuk speak up itu bukan berarti bahwa mereka tidak bisa speak up, tetapi karena saya melihat bahwa memang dari kecil, khususnya untuk kita di Indonesia, sekolah-sekolah, itu kan istilahnya wanita itu secara standarnya harus kalem, nggak boleh teriak-teriak mungkin gitu ya Mbak ya. Itu yang mungkin kita harus bisa bantu ketika kemudian harus kalem, diem. Jadi mereka kalau mau ngomong nggak terbiasa untuk ya udah nanti aja gitu. Padahal nggak harus selalu begitu. Sehingga kami juga mendorong hal tersebut dengan adanya program-program seperti Bicara Dana supaya mereka bisa speak up, voice out aspirasi mereka keluar begitu untuk memberikan inspirasi, memberikan sharing, dan kita sangat aktif sekali di pergerakan untuk pemberdayaan wanita. Begitu Mbak Vita, back to you. Terima kasih Bu Tina. Tadi align ya yang disampaikan oleh Mbak Tessa terkait kepercayaan diri, dan juga sebenarnya itu kan norma ya sosial yang dibentuk kalau perempuan biasa lebih seperti ini, lebih kalem gitu ya. Jadi jangan banyak bicara gitu ya. Nah, itu juga sesuatu yang sepertinya tadi dari Sendit dan dari Dana juga memiliki program-program untuk mendobrak ini gitu ya sebenarnya. Nah, mungkin tadi menarik juga terkait parenting ya, Bu Tina. Jadi salah satu survei di Aftek sendiri juga menemukan bahwa sudah ada praktek-praktek yang jadi paternal and maternal leave itu netral gitu ya, ada sekitar 10%. Nah, karena mungkin pendidikan di keluarga sudah mulai dilihat nih di generasi muda bahwa ini adalah peran dari perempuan dan juga laki-laki. Jadi itu salah satu praktek baik yang juga kita lihat di industri fintech. Nah, berbicara tentang industri fintech, mungkin tadi kita sudah berbicara praktek di Sendi dan juga di Dana. Kalau menurut Mbak Tessa sendiri ya, bagaimana memandang tentang kesetaraan gender di industri fintech sendiri secara keseluruhan, dan mungkin apa yang bisa dibagikan yang menurut Mbak Tessa, oke, ini sudah dilakukan di Sendit yang mungkin bisa dilakukan di industri in general untuk mendukung kepemimpinan perempuan. Ya, kalau saya lihat, dan terima kasih atas pertanyaannya, kalau saya lihat di bidang fintech sendiri, apalagi kalau kita lihat di Sendit ya, memang sudah banyak leadership yang perempuan di organisasi operations yang saya bimbing. Hampir 50% dari tim kami adalah perempuan. Tapi kalau saya lihat, apalagi di bidang fintech ya, atau di bidang teknologi yang masih kurang adalah terus terang di bidang developer ataupun engineer. Masih jarang sekali, bahkan di Sendit di mana kami mempunyai contohnya referral dan bonus untuk memprefer engineering yang perempuan. Amat sangat jarang adanya perempuan engineer di Sendit. Menurut saya secara organisasi Sendit sendiri dan juga secara industri teknologi maupun fintech, kita harus mendukung generasi baru yang ingin menjadi engineer, yang ingin menjadi product manager. Karena untuk bidang-bidang teknis seperti ini, menurut saya ini kembali mengingatkan saya dengan pada saat waktu saya dulu mulai di bidang finance, di mana kebanyakan orang yang mendaftar ke perusahaan maupun kebanyakan orang yang sudah masuk di perusahaan finance adalah lelaki. Karena saya juga ingat sendiri dari pada saat saya kecil, kebanyakan orang pasti bilang, oh kalau perempuan itu nggak usah belajar sains atau matematik, kalau perempuan itu mungkin lebih cocok ke bidang ABC.
Jadi sebagai industri dan juga sebagai perusahaan, kita harus berusaha lebih keras lagi untuk encouraging ya, bukan hanya yang sudah orang-orang yang sudah mulai bekerja, tetapi juga anak-anak muda. Di Sendit sendiri kami banyak mendukung program-program mungkin anak-anak SMA, anak perempuan SMA yang ingin berkecimpung di bidang teknologi, yang ingin menjadi entrepreneur maupun yang ingin menjadi engineer. Jadi memang hal tersebut amat sangat penting supaya generasi baru tidak merasa bahwa oh kalaupun saya masuk ke bidang teknologi tidak bisa masuk ke bidang yang lebih teknikal, hanya bisa di bidang bisnis contohnya. Luar biasa sekali Mbak Tessa, banyak banget apa ya, hit the spots ya. Saya nggak bisa pilih salah satu aja ya, kayak beberapa address tentang STEM ya, Women in STEM juga, kemudian juga beberapa hambatannya, dan tentunya upaya-upaya sampai menyasar di kalangan dari pendidikannya dulu itu memang sangat krusial ya. Dan saya senang mendengar praktek-praktek seperti ini yang dilakukan oleh salah satunya oleh Sendit. Nah, kalau dari Bu Tina sendiri, mungkin sama pertanyaannya dengan yang saya berikan ke Mbak Tessa ya. Untuk industri fintech sendiri, bagaimana Ibu Tina melihatnya gitu ya? Apa yang mungkin perlu dilakukan lebih oleh industri fintech secara keseluruhan? Ya, kalau dari industri fintech, saya melihat secara dari HR-nya dulu adalah memang kami juga kesulitan sekali untuk bisa melihat bahwa untuk mencari talent-talent wanita yang jadi engineers gitu ya. Saat ini komposisi kami 30% engineers yang wanita. Bukan berarti supply demand-nya memang engineers itu masih kurang, tetapi udah begitu kurang yang wanitanya juga nggak ada gitu ya. Bisa jadi fakta yang menarik kalau kita lihat, saya masih ingat sekali waktu saya kuliah dulu gitu ya, kalau di ilmu ekonomi gitu, manajemen ekonomi wanitanya banyak banget gitu ya, tapi kalau udah kita lihat di teknik mesin atau di jurusan elektro itu cowoknya yang lebih banyak. Nah, tapi itu kan zaman saya kuliah dulu ya, sekian puluh tahun yang lalu. Nah, itu bisa dilihat lagi dengan data-data sekarang atau bagaimana kemudian kita membantu mengkampanyekan dan meminta kepada pihak-pihak yang berwenang untuk bisa membantu edukasi agar bisa melakukan promosi-promosi atau kampanye-kampanye untuk bisa mendukung dan mengatakan kepada para anak-anak muda yang wanita, ayo kita bisa lihat ini dan sebagainya. Karena kadang-kadang stigma bahwa wanita atau perempuan atau cewek bahasanya gitu, logikanya, matematikanya suka kurang gitu ya dibandingkan oleh untuk pria. Jadi kami tantangannya adalah bagaimana untuk bisa terus meng-hire juga para engineers wanita karena talentnya sangat sedikit sekali. Tantangan berikutnya kalau dari dunia fintech itu sendiri, saya masih melihat bahwa kalau di kota mungkin kita masih belum begitu berasa terlalu beda gapnya ya antara kesetaraan gender. Tetapi kalau kita ini kan semangatnya transformasinya sampai ke remote area, sampai ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Nah itu cukup menyedihkan Mbak Vita. Jadi kalau saya sering berkunjung ke para UMKM di beberapa daerah-daerah itu, bahkan jangankan kita ngomong tentang finansial teknologi ya, cashless dan sebagainya. Uang itu buat mereka kalau nggak pegang di tangan dan disimpan di bantal atau disimpan di baju dan lemari, nggak berasa itu uang gitu. Lalu mereka sendiri tidak begitu paham mengenai basic-basic knowledge terkait ekonomi ya, bahwa mana kebutuhan dasar, mana kebutuhan pokok dan sebagainya. Saya kasih contoh di Dana, kami memiliki program juga untuk pemberdayaan wanita. Salah satunya kita pernah ke Bogor gitu ya, ke Kampung Perca, beberapa program-program yang lainnya. Dan lebih pada saat itu menarik sekali ketika kita memberikan satu modul untuk ilmu dasar kebutuhan pokok begitu ya. Lalu kita jelaskan bahwa kebutuhan pokok itu makan, minum, lalu bagaimana uang itu disimpan, mana uang dapur, mana uang saku dan sebagainya. Mereka saja belum begitu memahami hal tersebut. Ketika saya tanya nih, ibu-ibu mana kalau uang jajan anak-anak itu kebutuhan pokok atau kebutuhan primer?
serempak satu kelas jawabnya apa coba Mbak Vita? Kebutuhan pokok. Lah, kemudian kita bilang, loh, kok uang saku kebutuhan pokok? Kenapa Ibu? Iya, soalnya kalau saya nggak kasih uang saku, anak saya nggak mau makan, nggak mau sekolah. Jadi pokok dong begitu. Nah, ini menarik begitu ya fakta-fakta tersebut Iya. karena memang secara keseharian masyarakat kita masih belum begitu memahami begitu karena ya kebutuhan sehari-hari ataupun tindakan sehari-harinya dengan edukasi atau parentingnya juga sederhana sekali ya bahwa yang penting pokoknya anak sekolah, yang penting anak makan gitu ya, makanya ya kasih uang jajan. Nah, jadi tantangan menurut saya adalah bagaimana bisa meleverage pemaham wanita itu cerdas secara merata gitu ya sampai kepada remote area. Itu menurut saya karena kalau mereka tidak cerdas secara merata itu, tantangan berikutnya adalah bagaimana kemudian kita mau minta mereka cerdas secara digital gitu ya sama cerdas secara finansial. Begitu Mbak kita. Terima kasih Bu Tina dan juga Mbak Taisa ya jawabannya. Mungkin karena waktu juga sebelum kita tutup dan minta closing remark tentunya. Saya ada satu pertanyaan lagi aja untuk Mbak Taisa dulu mungkin ya. Jadi mungkin ada apa saran, mungkin apa ya saran nggak tahu saya tepat nggak menyebutnya saran ya. Saran untuk perempuan yang ingin memasuki dan menjadi women leaders tentunya di industri fintech. Tadi disebutkan tantangannya mungkin dari sisi talenta juga kurang, tetapi kemudian ketika sudah masuk pun untuk kemudian menjadi pemimpin perempuan, kira-kira sarannya apa nih Mbak Tessa? Ya, ini sebenarnya berhubungan dengan tadi saya lupa melontarkan salah satu kendala lainnya untuk para perempuan. Ini bukan hanya di bidang fintech aja ya, tapi Ya. all women in the workforce yang mungkin juga tadi pada saat pembukaan sudah dibicarakan bahwa women come into the workforce, tetapi terkadang sulit sekali untuk mereka untuk stay in the workforce. Apalagi kalau misalkan mereka sudah menikah, mungkin mempunyai keluarga, karena memang banyak sekali tantangan yang harus dihadapi jika kita harus juggling ya antara work-life balance lah, so to speak. Jadi mungkin pesan saya itu adalah satu, untuk para perempuan yang sudah masuk di workforce, harapannya tolong please stay in the workforce so more young people have role models that are women as well. And misalkan ada kendala untuk staying in the workforce, mungkin tolong jangan tiba-tiba langsung berhenti aja, but speak to your leaders, speak to your managers. Saya ingat banget waktu Zenit baru mulai, waktu dulu kami bahkan tidak mampu untuk mempunyai finance manager full time, tetapi ada satu perempuan yang memang harus berhenti karena menjaga anak dan wanted to get back into the industry, dan akhirnya kami menanyakan mau nggak kalau part time dulu, dan sampai sekarang she's been a power woman who stayed, who leads finance in Indonesia. Jadi kalau dari perempuan sendiri, take a chance, try to stay in the workforce or try to work on something where you can stay in the workforce. Dari segi perusahaannya, take a chance juga. Siapa tahu misalkan ada kesempatan lain, mungkin memang dengan adanya ya sesuatu yang lebih customized ya dari segi policy untuk para perempuan, you can retain some of your best workers that way. So I think important for both parties. Excellent, excellent. Saya senang sekali mendengar jawabannya Mbak Tessa nih. Sama juga mungkin ke Bu Tina ya. Jadi ada dua sisi. Tadi mungkin jadi membantu saya menjadi moderator nih Mbak Tessa. Dari dua sisi. Kalau dari Bu Tina selaku Chief of People dan Strategi ya di Dana. Dari apa nih saran-saran untuk perempuannya sebagai individu, tetapi juga ada untuk perusahaannya gitu. Silakan Bu Tina. Ya, karena kita di sini membaca title-nya aja kepemimpinan perempuan sebagai kunci gitu ya. Saya memberikan pesan-pesan kepada perempuan gitu ya. Karena kepemimpinan itu part of the journey juga. Kepemimpinan adalah bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri. Dan perempuan yang menjadi kunci dan perempuan yang cerdas adalah ketika dia bisa memahami diri dia sendiri gitu ya. Dia sudah selesai dengan diri dia sendiri dengan segala dilema-dilemanya bahwa
kalau orang bilang lu cantik atau enggak, kita gendut atau enggak, keriput atau enggak panik gitu ya dengan semua media kalau kita di posting foto. Jadi kepemimpinan perempuan sebagai kunci ketika kuncinya kita menyadari bahwa menjadi pemimpin itu sebagai suatu proses pembelajaran dan berjalan terus-menerus untuk menjadi matang dan untuk bisa menjadi matang jangan pantang menyerah karena kita harus cerdas untuk bisa memahami diri kita sendiri dan memahami posisi yang kita jalankan atau fungsi kita, baik itu sebagai ibu, baik itu sebagai anak dari orang tua ataupun istri, ataupun kita bekerja sebagai workforce ya, misalkan dengan title apapun itu sebagai chief, sebagai direktur, sebagai VP dan sebagainya, kita tahu porsi kita untuk bisa terus mengembangkan ya skill knowledge kita gitu ya, jangan udah pada posisi tertentu kita nggak mau maju lagi ataupun kemudian menyerah karena akhirnya kita nggak akan sampai menjadi contoh lagi ya di situ. Jadi cerdas untuk diri sendiri, cerdas untuk bisa terus learning karena kepemimpinan itu part of the process dan itu pasti harus dengan knowledge skill yang terus ditempa dan juga cerdas untuk memilih komunitas karena dengan komunitas yang baik, ekosistemnya yang baik, kita akan terus bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang lain untuk bisa memajukan Indonesia. Itu dari saya, Mbak Vita. Ya, mungkin kalau dari sisi perusahaannya sendiri, Bu, selaku pemberi kerja lah ya, mungkin tadi kan Mbak Tessa highlight, apa saran untuk perusahaan ketika memiliki staf perempuan atau ingin meng-hire staf perempuan? Kalau dari perusahaan sendiri, kami sebenarnya sangat generik sekali untuk bisa tidak melihat sama sekali untuk perempuan ataupun laki-laki. Jadi waktu kita interview, even kita nggak nanya bahwa kamu itu punya anak berapa dan sebagainya dalam konteks itu, tapi kita bilang kita punya fungsi ini, kita punya flexible working hours, kita startup dengan speed seperti ini, Anda mau berkontribusi dengan kami atau enggak. Jadi di situ kita menekankan bahwa semua orang memiliki hak asasi yang sama untuk maju dan juga pada saat ketika kita juga punya culture ya bahwa everyone can talk to any levels dan everyone can have their idea. Jadi di dalam konteks ini untuk organisasinya sendiri kita tidak membeda-bedakan dan kita mengusung hal tersebut khususnya dengan pemberdayaan wanita. Terima kasih Bu Tina dan Mbak Tessa. Sebenarnya banyak sekali poin-poin penting ya terkait yang tadi disampaikan maupun perempuan sebagai individu, sebagai staff, sebagai talentnya itu sendiri, tetapi juga dari sisi perusahaan yang kemudian menciptakan environment yang memang mendukung kepemimpinan perempuan. Jadi tidak terlalu banyak sekali pembelajaran dalam 1 jam terakhir ini. Menurut saya tidak bisa mengambil kesimpulan 1, 2, 3 dan saya yakin semuanya sudah kayaknya diskusinya sebenarnya kalau mau ideal sih mungkin 1 hari gitu ya, kayak ada 1 sesi khusus kepemimpinan perempuan, khusus dari individu perempuan sebagai talenta, kemudian nanti dari sisi perusahaannya gitu ya, kemudian terkait confidence, tadi juga kita bicara tentang norma sosial, bagaimana perempuan dianggap punya bias-bias tertentu ya, perspektif tetapi penting juga untuk memiliki pemimpin perempuan karena kalau tidak ada perspektif perempuan di dalam kepemimpinan maka tidak akan bisa memiliki perspektif yang inklusif terhadap produk ataupun struktur organisasi di perusahaan itu sendiri. Nah, mungkin sebelum saya tutup, saya cuma mau 1 aja mungkin last, kalau masih ada yang ingin disampaikan dari Mbak Tessa dan juga Bu Tina, 1 closing remark sebelum kita tutup. Silakan Mbak Tessa. Ya, terima kasih. Mungkin pesan saya untuk teman-teman di sini yang juga perempuan, harapannya kembali lagi, please stay in the workforce, karena kalau misalkan kalian tidak terus maju, mungkin tidak akan ada lagi perempuan yang bisa melihat adanya idola ataupun mentor perempuan di workforce. Untuk teman-teman yang di sini yang gendernya mungkin lelaki, harapannya tolong please be supportive of your women co-workers, your women friends, your children. Semoga bisa saling mendukung karena this world is not enough with just women, right? Women and men have to work together and support one another to succeed together. Excellent point. Terima kasih Mbak Tessa. Ibu Tina silakan closing remark-nya. Ya, boleh.
Untuk para perempuan-perempuan, buat teman-teman sahabat Aptek di sini juga, bahwa kita sebagai perempuan tanpa menghilangkan kelembutan kita akan menunjukkan kecerdasan kita dengan speak up dan juga terus berkarya. Apapun fungsi kita dari hal yang terkecil. Hal terkecil adalah mulai dari keseharian perilaku kita untuk bisa membantu melihat dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita adalah perempuan yang cerdas, perempuan yang mandiri, dan perempuan yang tahu apa yang kita mau untuk bisa membangun untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk sesama. Jadi jangan pantang menyerah, pasti ada jatuh bangun begitu ya sebagai perempuan karena juggling dengan multi peran, baik ibu, istri, dengan title kita sendiri di kantor, harus jaim, harus belajar dan sebagainya, tidak gampang, apalagi dengan di VUCA era ini selalu ada perubahan, tetapi jangan pantang menyerah karena sebagai pemimpin perempuan yang baik, kita akan terus maju apapun situasinya. Semangat buat perempuan semua. Terima kasih Bu Tina, dan mungkin menutup juga terima kasih banyak Mbak Tessa dan Bu Tina ya atas pemikiran-pemikirannya di diskusi 1 jam terakhir. Mungkin kalau ada satu aja pesan yang bisa saya untuk penutupan dari moderator, saya selaku moderator adalah untuk memajukan kepemimpinan perempuan sebagai kunci bukan hanya pekerjaan dari perempuan saja ya, tetapi juga pekerjaan untuk laki-laki oleh laki-laki, karena ini prinsipnya adalah kesetaraan, jadi tidak rebutan gitu ya, kalau tadi menggunakan istilahnya adalah berkolaborasi, bekerja sama, dan juga bagaimana perusahaan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif gitu untuk memajukan kepemimpinan perempuan. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa diskusi di lain kesempatan, mudah-mudahan. Dan sekali lagi terima kasih waktunya Mbak Tessa dan Bu Tina. Dengan ini saya tutup untuk sesi talk show pada sore hari ini. Saya kembalikan waktu dan layar ke MC. Silakan Mas Reddy. Baik, terima kasih. Tentunya sungguh sangat menarik dan informatif sekali diskusinya, dan juga sangat insightful ya. Respect untuk semua perempuan yang jadi pemimpin dimanapun ya, karena memang susah sekali tangga untuk mencapainya ke sana. Terima kasih Ibu Vita Sari yang telah memandu sesi diskusi panel dalam webinar ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Tessa, Ibu Agustina sebagai narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kami semua. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada Ibu Sekar dan Ibu Lili yang tadi sudah menyempatkan waktu untuk memberikan remarks. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di akhir acara. Silakan kunjungi website www.fintech.id serta kunjungi Instagram kami @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan Aftech. Acara hari ini juga bisa disaksikan kembali via channel YouTube Aftech di Asosiasi Fintech Indonesia. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara, narasumber, dan moderator, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Kami mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi feedback form dengan memindai QR Code yang ada di layar. Pengisian feedback form ini juga akan menjadi acuan kami dalam mengirimkan e-certificate kegiatan hari ini. Oleh karena itu, kami ingatkan kembali pada Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi feedback form melalui link yang ada di kolom chat atau memindai QR Code yang ada pada layar. Akhir kata, mohon maaf atas adanya kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja selama acara ini berlangsung. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di Expert Lab Aftech berikutnya. Baik UMKM atau perusahaan besar, mengelola pembayaran merupakan hal yang sensitif dan kompleks. Untuk menerima dan mengirim pembayaran, Anda tentu ingin solusi aman, cepat, dan fleksibel. Mengintegrasikan berbagai mitra pembayaran secara manual pasti memakan waktu. Solusinya, Zendit, payment gateway yang mampu memudahkan transaksi online untuk semua jenis usaha Anda. Segera integrasikan dengan Zendit dan dapatkan berbagai fitur canggih.
Zendit terintegrasi dengan beragam bank besar di Indonesia supaya Anda dapat menerima dan mengirimkan uang ke berbagai pihak dengan mudah. Seluruh layanan berjalan otomatis sehingga Anda dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Zendit juga menyediakan berbagai produk lainnya yang dapat membantu bisnis Anda. Tidak dikenakan biaya pengaturan dan perawatan, hanya bayar sesuai penggunaan. Zendit aman, mudah, memiliki proses integrasi cepat, dan didukung oleh tim customer sukses kelas dunia. Bergabunglah bersama ratusan bisnis lainnya dan gunakan Zendit sekarang.